ada apa Pak? Dump truck yang itu yang mau masuk ke laut. Ada dump truck yang mau masuk ke laut Pak? Iya, pada itu ke selatan sana Pak? Ke selatan mau masuk, tapi ya alhamdulillah terus sopirnya sadar itu. Wah, ini kok mau masuk lah terus. Akhirnya ya terus tolong ditarik kembali. Berarti pada waktu itu Pak sopir dump truck itu nggak sadar? Nggak sadar. Tahu-tahu sudah di pinggir, iya, sudah di bibir laut. Di bibir laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, masih tentang sejarah. Sejarah Nusantara yang tidak ada habisnya. Sejarah Nusantara yang selalu menggugah rasa. Hari ini WMTV Kreator berada di daerah istimewa Yogyakarta bersama Bapak Sarkam. Sejarah yang luar biasa, sejarah yang harus kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Bapak Sarkam, tepatnya ini kita berada di mana ini Pak? Oh, meniki Dusun Bayeman, Kaluran Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta Hadiningrat. Niko papanipun. Naminipun papan iki Gunung Lanang. Kita berada di wilayah kawasan Gunung Lanang. Gunung Lanang adalah suatu daerah di mana daerah tersebut memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Ada bandara di sebelah kita. Di sebelah Gunung Lanang ada petilasan di sini, itu bersebelahan persis dengan Bandara Nia Yogyakarta ya Pak? Iya, terus. Banyak cerita fenomenal, banyak cerita yang wah luar biasa. Tetapi cerita yang luar biasa tersebut nanti lebih kerennya kalau Pak Sarkam saja yang menjelaskan, karena beliau adalah pelaku sejarah yang ada di Gunung Lanang. Penasaran dengan apa yang akan disampaikan dengan Bapak Sarkam? Ikuti kami di WMTV Kreator. Ini terima kasih sekali Bapak Sarkam mau menyempatkan waktu ngobrol tentang sejarah, berbagi informasi dan pengalaman bersama WMTV Kreator. WMTV Kreator menelusuri jejak sejarah. Ada petilasan di Gunung Lanang. Dan kerennya itu Pak, itu ada bandara di belakangnya Pak. Bersebelahan dengan Bandara Nia Yogyakarta. Cerita punya cerita dari kabar yang beredar, sampai-sampai karena keangkeran kesakralan petilasan yang ada di Gunung Lanang ini Pak, itu sampai-sampai peta pembangunan Bandara Nia Yogyakarta itu pun sampai berubah. Yang konon kabarnya wilayah bandara tersebut itu pada waktu itu menabrak atau harus membongkar situs sejarah tersebut. Tetapi kok dengan dengan pertimbangan lain-lain, akhirnya dari pihak bandara sendiri mengalah untuk tidak mengikuti peta dari pembangunan bandara dengan tidak menabrak situs bersejarah ini Pak. Ceritanya bagaimana itu Pak? Oh, ceritanya ngeten iki Pak. Jadi Gunung Lanang sendiri itu tempatnya ini bukan tempat makam tapi petilasan. Koreksi ya teman-teman, di sini bukan makam ya, di sini petilasan. Petilasan tentang sejarah yang ada di Gunung Lanang, gitu Pak? Iya, leres. Monggo, terus Pak. Lah sak pangertosan kula, sejarahipun menika petilasanipun Amangkurat kalih. Oh, Sunan sing ingkang kondang terkenal utawa Sunan Ampral niku. Oh. Nah, ini kan Sunan Amangkurat Mas kalih. Nah, rikala babat talas wonten Tegalarum. Nggih. Menika istilahnya nggih kepelajar kalian Welandi. Nah, pelajar mriki mesanggrah wonten mriki. Nah, wonten Gunung Lanang mriki. Nah, kalau mbiyen nggih sejarahipun kangge nek mesanggrah itu kan satu keluarga yang sak punggawane nek cara berkumpul, tempat berkumpul di sini ya itu. Terus di sana ada sumur belik. Nah, itu sumur belik. Sebentar Pak,
Berarti di sini adalah yang ada di Gunung Lanang ini adalah petilasan dari Raden Amangkurat Mas II. Iya, leres. Yang lebih dikenal dengan nama Sunan Amral. Iya. Sahabat WMTV Kreator, ini Bapak Sarkam barusan menjelaskan kalau yang ada di sini itu bukan makam, tetapi petilasan. Petilasan dari Raden Amangkurat Mas II. Ya. Yang mungkin lebih familiar itu disebut dengan Sunan Amral. Di sini adalah petilasan beliau. Terus Pak, monggo Pak. Ya, menika mesanggrah wonten mriki. Sampunipun aman dan lain sebagainya. Terus nggih, sejarahnya ngoten niku lah. Terus dari tahun ke tahun terus rikala Sultan kaping 7 menika di Jumenengan menika kan saiki wonten Parangkusumo. Nggih. Ternyata pikantuk fisik utawi kebatosan niku wahyune wonten Gunung Lanang mriki. Lajeng saking Parangkusumo katungka mriki. Dari keraton itu ke sini Pak ya? Iya. Untuk menerima wahyu. Untuk menerima wahyu pada waktu itu. Pada waktu wahyu Jumenengan. Iya. Badhe Jumenengan menika Jumenengan pun Jumenengan ratu kan menika pikantuk wahyu wonten wahyunipun dhateng mriki. Wonten Gunung Lanang mriki. Wonten Gunung Lanang mriki ya. Sasampunipun lah terus sambung sejarah-sejarah sampai papan mriki terus ketinggal angker sakral. Dalam arti nggih nek cara jaman wingit gitu. Ini dalam arti mboten kok yo cerita-cerita yang ini cen riki riyen papane angker utawi sakral. Terus nek sing piantun zaman pada waktu itu orang yang kesini pada malam hari, malam Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon itu orang yang termasuk pinilih atau nek cara sakniki bandel kendel. Nah, niki orang nekat ya. Itu terbukti lah. Terus habis itu sejarah-sejarah seterusnya itu di sini kan ada sumur. Iya. Namanya Sumur Tirto Kencono. Itu namanya sumur itu ada namanya toh Pak? Iya, Sumur Tirto Kencono. Tirto Kencono. Nek alusane niku sing nglenggahi Dewi Nawangwulan kalih Dewi Nawangsih. Jadi ada sumur Tirto Kencono. Nggih. Kalau menurut legendanya yang menjaga sumur tersebut adalah Dewi Nawangwulan kalian Dewi Nawangsih. Gitu Pak. Nah, menurut mitos atau kasepuan-kasepuan ingkang sampun menika mekaten ya sejarahipun nggih sak pangertosan kula ngaten niku lah. Nah, terus sak bibare niku papan iki kanu tempat kangge nek cara jaman rumiyin nggih pertapan lah. Pertapan Gunung Lanang. Pertapan, tempat untuk bertapa. Ya. Nah, terus sampai dari zaman nek sakniki terus kangge tempat sami meditasi. Nggih. Lah dene tata carane meditasi wonten papan mriki menika saderengipun istilah sukem utawi meditasi itu sesuci wonten sumber menika. Ada tempat yang di Tirto Kencono tersebut itu untuk sesuci, Pak. Sesuci ya? Dalam arti mandi atau ruwatan atau ya kalau orang Islam itu wudu lah. Ya wudu lah, ya itu wudu itu kan ada padasan di sana. Ya itu tempat wudu terus setelah itu baru meditasi di sini. Gitu Pak. Kembali tentang apa yang saya sampaikan, yang saya tanyakan dengan Bapak tadi Pak. Di awal saya bertanya, angker sakral. Sampai ada kabarnya itu dari pihak bandara saja itu merubah peta bandara. Iya betul Pak. Ada pagar atau wilayah tersebut harus dibongkar, tetapi karena mengingat ada makam yang bersejarah dan petilasan yang bersejarah, dan petilasan itu bukan petilasan yang sembarangan, dan akhirnya dari pihak bandara sendiri mengurungkan niat untuk membongkar petilasan. Itu ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya gini, dulu awalnya dari peta atau perencanaan bandara, kan Gunung Lanang ini masuk kawasan bandara. Tapi setelah sehabis perencanaan terus dicek lokasi kan, cek lokasi, survei lokasi, ternyata ada tempat yang namanya Gunung Lanang masuk kawasan. Nah, setelah itu dari kabar ke kabar terus
Angkasa Pura mungkin punya kebijakan, ya, punya kebijakan daripada bermasalah ya, atau gimana toh. Terus untuk Gunung Lanang ini tidak dibangun bandara, terus dipindah pagarnya. Caranya itu petanya berubah. Nah, peta perencanaan pembangunan bandara berubah. Ya, gara-gara petilasan yang ada di Gunung Lanang, ya. Petilasan Gunung Lanang ini, Angkasa Pura, itu mereka mau mengeluarkan biaya yang besar untuk merubah peta pembangunan bandara. Betul. Karena ini mengingat ya situasi, keadaan dan kondisi, dan juga permintaan dari semua elemen masyarakat, iya, termasuk pemerintahan juga dari Yogyakarta, Diningrat itu mohon untuk dibebaskan. Dalam arti tidak dipakai untuk bandara. Tidak masuk ke kawasan bandara. Ya. Jadi caranya nak pagernya itu jadi bengkok gini Pak ya. Nah ini kan terbukti ya jadi bengkok. Seharusnya kan lurus ke sana. Iya. Kalau pager itu kan logikanya kan dia lurus. Nah, iya. Tetapi karena di sini ada bandara, pagernya jadi bengkok. Iya betul. Itu ceritanya begitu. Nah, terus dan masalah itu bandara itu waktu pembangunan juga memang unik, dalam arti ada hubungannya dengan Gunung Lanang ini mungkin. Uniknya seperti apa Pak? Nah ini gini, waktu pembangunan bandara termasuk dulu itu di sebelah itu selatan itu ada pohon yang susah untuk ditebang. Ada pohon yang sulit untuk ditebang iya, Pak? Padahal nanya pohon itu kan dari kayu Pak? Iya dari ditebang kayu aja kan bisa. Iya. Kenapa kok nggak bisa Pak? Nah, nggak tahu sendiri. Waktu pakai nyatanya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk pohon kelapa di sebelah situ juga ada. Jadi ada cerita dan cerita itu terbukti. Ya. Ada pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa ya Pak ya? Yang di landasan bandara ya. Itu tidak bisa ditebang. Sebelah timur Gunung Lanang ini. Ya. Itu nggak bisa ditebang sampai pun akhirnya mereka pihak bandara tetap melakukan pekerjaan landasan. Nah. Dan akhirnya juga setelah landasan terjadi pohon itu belum bisa ditebang Pak ya. Nah. Dan akhirnya pun itu akhirnya ditebang juga nggak Pak? Akhirnya ditebang juga. Bisa dan bisa. Iya bisa. Tapi dengan ya kalau orang Jawa bilang ya pakai saji dan dengan ritual ya. Gitu. Dengan ritual yang begitu mencekam pokoknya. Jadi ada kisah tentang dua pohon yang tidak bisa ditebang oleh pihak Bandara Angkasa Pura. Ya. Dengan cara apapun mereka sudah mencoba untuk menebangnya Pak ya. Dan gagal. Dan akhirnya dengan proses bandara harus segera diwujudkan, ya. Bandara harus segera digunakan. Makanya dengan ritual yang luar biasa yang mencekam, ya. Itu dua pohon tersebut alhamdulillah bisa ditebang. Pakai alat berat juga itu. Intinya kita sebagai orang Jawa, sebagai orang yang nguri-nguri budaya, dengan budaya yang begitu rupa, kita tidak bisa meninggalkan beliau-beliau yang sudah mendahului kita Pak. Betul. Ya. Caranya ya kula nuwun lah. Dengan adat istiadat yang bagus ya, lah, tidak dengan sembarangan. Ya. Karena suka tidak suka gaib itu ada, dan gaib itu ada itu bukan wilayah kita Pak. Ya, ya. Kita nggak pernah ngerti tentang mereka, tapi seenggaknya kita menghargai tentang keberadaan mereka. Ya, betul. Jadi ceritanya tentang Bandara Angkasa Pura sing pusing 7 keliling tentang dua pohon tersebut itu ya benar terjadi ya Pak ya? Ada ya di dekat ini Gunung Lanang. Ya cerita itu maksudnya benar Pak ya? Ya benar. Kalau kabar-kabar tentang ekskavator yang hilang Pak? Kalau ekskavator sendiri saya tidak tahu dan tidak mengetahui persis. Ceritanya saja. Tapi ceritanya ada memang itu. Tapi saya tidak tahu dan tidak bisa matur. Kronologinya yang itu nggak ngerti lah. Ya. Saya nggak ngerti, saya tidak bisa matur itu tentang ekskavator. Tapi kalau yang terendam itu di sana baru itu Langse apa itu? Iya. Itu memang ada yang itu posisi waktunya itu jam 5:30 sore. Jadi teman-teman, ada cerita tentang ekskavator yang hilang dan itu dibenarkan kalau cerita itu ada. Tetapi hebatnya Bapak Sarkam itu beliau tidak mau memastikan sesuatu yang beliau sendiri tidak tahu kejelasannya. Ya, gitu. Jadi kita tidak mengarang-arang cerita. Ya. Pak Sarkam menjelaskan sesuai dengan kemampuan beliau untuk mengingat. Jadi ekskavator yang hilang itu konon emang ada kabarnya Pak ya. Kabarnya, tetapi beliau Bapak Sarkam tidak mengetahui secara langsung. Ya. Adapun cerita yang beredar juga di kawasan bandara pada proses pembangunan itu malah ada apa Pak? Dump truck yang mau masuk ke laut. Ada dump truck yang mau masuk ke laut Pak? Iya, pada itu ke selatan sana Pak? Ke selatan mau masuk, tapi ya
alhamdulillah terus sopirnya sadar itu, wah ini kok mau masuk lah, terus akhirnya ya terus tolong ditarik kembali. Berarti pada waktu itu Pak sopir dam truk itu nggak sadar? Nggak sadar. Tahu-tahu sudah di pinggir, iya, sudah di bibir laut. Oh, di bibir laut. Padahal udah lari dari jalan aspal itu. Di sana kan ada jalan pantai. Logikanya kalau dam truk itu ke bibir laut, ke pantai, itu kan dia melewati pasir-pasir yang iya, kudunya ambles ya Pak? iya, tapi enggak itu. Kudunya ban dam truk itu ambles itu. Tapi jalan itu. Tapi nyatanya enggak. Nah, setelah sadar baru mau kembali itu baru amblesnya. Jadi proses evakuasi itu yang menyulitkan. Nah, itu kan. Jadi waktu beliau mengendari dam truk tersebut ke arah pantai itu seperti biasa saja mungkin. Biasa. Yang paling yo tidak ambles. Tidak ambles bannya. Yang repotnya itu malah waktu proses evakuasi. Ya karena ya ambles. Ambles ya. Setelah sadar, ya mau ke laut lah. Terus mau kembalinya ke jalan itu yang amblesnya. Mau dikembalikan ke jalan yang benar. Itu amblesnya. Ya. Itulah kerennya sejarah. Sejarah di mana bumi Nusantara, Pulau Jawa, Tanah Jawa itu kita tidak bisa atau kita jangan sembarangan Pak. Iya, iya, iya. Mereka berada di kawasannya. Maksudnya mereka dengan cerita-cerita gaibnya. Dan kita berada di wilayah kita Pak. Ya, kita tidak bisa saling intervensi. Ya. Adanya kita saling menghargai karena sebelum kita mereka duluan ada Pak. Iya. Kan begitu. Kita mendalui. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, insya Allah kami tidak bermaksud untuk mengklaim sejarah kita yang paling benar, Nyun Sewu. Iya, Pak. Ini sesuai dengan pengalaman dari Bapak Juru Kunci, Bapak Sarkam untuk mengingat sejarah dan mengingat sejarah tersebut untuk disampaikan kepada generasi yang akan datang. Di mana tanah Jawa, bumi pertiwi kita tercinta itu kaya dengan nilai-nilai luhur sejarah-sejarah keberadabannya. Toto kromo. Iya. Nah, toto kromo itu kita bicara tentang apa ya? Tentang ya banyak hal Pak ya. Banyak hal ya. Selain toto kromo dengan usia, toto kromo dengan lingkungan. Dengan lingkungan ya, betul Pak. Jadi sahabat UMTV Kreator, toto kromo itu adalah kunci daripada keberadaban. Keberadaban di mana kita menginjak bumi kaki. Iya. Ibaratnya di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung ya Pak. Itu bagian dari toto kromo. Dan juga toto kromo sejarah. Toto kromo sejarah itu kita ya menyampaikan sejarah itu dengan toto kromo, maksudnya sejarah yang tidak dibuat-buat ya, atau dikarang-karang. Tetapi sesuai dengan toto kromo itu maksudnya sesuai dengan kemampuan kita mengingat sejarah. Dan dipastikan di sini pun kita tidak mengklaim sejarah kita yang paling benar. Di sini ada petilasan Raden Amangkuratmas kedua. Petilasan bukan makam. Dan di sini juga banyak cerita sakral atau keramat yang monggo teman-teman mau mengakuinya itu sebagai tempat sakral ya monggo, tidak sebagai tempat sakral ya monggo. Tetapi di sini ada cerita. Angkasa Pura membangun Bandara Nyi Kulon Progo itu dia mempunyai peta pembangunan. Di dalam peta pembangunan tersebut itu wilayah Gunung Lanang tersebut ini Pak ya, wilayah Gunung Lanang ini itu masuk dalam peta mereka. Masuk dalam peta. Tetapi dengan banyak pertimbangan hal-hal yang lain ya tentang budaya juga Pak. Iya, tentang budaya. Adab. Toto kromo itu tadi itu maksudnya tentang budaya, sejarah dan toto kromo. Mereka dari PT Angkasa Pura itu mau untuk merubah peta bandara. Dan alhamdulillah situs ini masih terjaga dengan baik ya Pak. Ya, masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ritual, untuk dan lain sebagainya, nguri-nguri budaya kalau orang Jawa bilang itu. Soalnya di sini itu di Gunung Lanang itu setiap satu malam satu suro itu ada tontonan wayang kulit. Oh ya, ada pertunjukan wayang kulit. Nah iya, tontonan wayang kulit tiap malam satu suro. Terus habis wayangan jadi Kidalang sudah menutup wayang. Nah, kita masyarakat berduyung-duyung rame-rame labuhan Pak, wonten laut. Oh, labuhan ke laut itu. Nah, labuhan ke laut. Istilahnya yo mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk minta perlindungan keselamatan. Apapun caranya, apapun bagaimanapun ritualnya, tetap unsurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Jadi maaf kalau tentang labuhan, tentang ritual
desa atau ritual budaya Pak ya, itu janganlah kita selalu mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang kita nggak suka. Jangan. Karena apa? Yang tahu adalah pelaku dan Tuhannya. Jadi nggak bisa seorang manusia itu mengklaim, wah itu nggak benar, itu salah, itu nggak bagus. Loh, ini kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang ritual, kita bicara tentang adat. Yang tahu tidak benar atau salahnya adalah si pelaku dan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, Pak. Allah di sini maksudnya. Karena ya kembali lagi, sejarah adalah sejarah yang harus dilestarikan. Betul. Sejarah adalah sejarah yang harus kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang, anak cucu kita tuh nggak ngerti sejarah Pak. Apa itu Gunung Lanang? Di sana itu ada apa toh? Kok seperti ada tugu? Itu bukan tugu, itu petilasan. Petilasan siapa? Raden Amangkurat Mas II. Makanya anak-anak harus tahu ini Pak. Teman-teman harus menyampaikan dengan anak-anak ini. Kalau di Gunung Lanang ada petilasan Raden Amangkurat Mas II. Mungkin tidak salah paham tempat apa gitu. Tempat apa? Makam, bukan makam. Ini di sini Amangkurat Mas II pernah bersangrah di sini. Nah, ini untuk lebih jelas lagi Pak Nyun Sewu. Raden Amangkurat Mas itu dari Trah Kesultanan ya? Dari Kesultanan ya? Ini sejarahnya secara urut lo betul. Ya, intinya Raden Amangkurat Mas itu adalah Trah dari Kesultanan Mataram. Jelas nih. Apapun yang kita sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui atau mengklaim sejarah kita yang paling benar. Tetapi di sini kita menyampaikan tentang rasa cinta kita pada sejarah. Rasa cinta kita pada budaya dan rasa cinta kita kepada generasi yang akan datang. Kita titipkan sejarah ini pada mereka, Pak. Kita orang Jawa, kita orang Nusantara, kita orang Indonesia, kita titipkan sejarah budaya Nusantara kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan datang. Jangan sampai anak-anak kita tuh bingung, mbah buyutku sopo. Karena kita nggak pernah memberitahu, Pak. Jadi cerita tentang bandara dan keangkerannya itu terbukti benar. Iya, begitu, begitu. Tetapi ini kerennya Pak Sarkam, walaupun cerita itu angker sekali, tetapi beliau mengemas cerita itu dengan santai. Maksudnya apa? Supaya teman-teman tuh nggak kaget. Jangan sampai, angker tenan, nggak berani dolan ke bandara. Tetap dolan saja. Jalan biasa. Nggak berani lewat ke petilasan Gunung Lanang. Ya mah lewat saja, nggak masalah. Karena semua kembali ke niat Pak ya. Ya ke niat, tapi yang penting kan adat istiadat kesopanan itu dipakai. Jangan pernah tinggalkan adat istiadat kesopanan, harus dipakai. Kita datang ke sini tadi Bapak Sarkam menjelaskan, Mas sepatunya dicopot, kita copot karena itu adatnya seperti itu. Ya, adatnya memang. Jangan sampai adat mengatakan copot, tetapi kita enggak Pak, dipakai saja. Itu namanya kita tidak menghargai sejarah, kita tidak menghargai adat, kita nggak menghargai tentang tata krama. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Ambil sisi positifnya, tinggalkan negatifnya. Kembali lagi, kami tidak bermaksud menggurui atau mengklaim sejarah kita yang paling benar. Tetapi di bumi Yogyakarta Hadiningrat, tepatnya di desa apa Pak? Desa Bayeman, Dusun Bayeman, Kaluran Sindutan, Kapanewon-Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada petilasan Raden Amangkurat Mas II di Gunung Lanang Pak. Tepatnya berada di sebelah Bandara Nia Yogyakarta, di mana harusnya dari peta pembangunan situs ini hilang karena pembangunan bandara. Tetapi dengan pertimbangan lain-lain, akhirnya pihak Bandara Angkasa Pura tidak menggusur dan malah dilestarikan. Dan tetap untuk dilestarikan. Apapun alasannya, hanya pihak bandara dan Tuhan yang tahu. Tetapi alhamdulillah situs bersejarah ini masih terjaga dengan baik Pak. Alhamdulillah. Salam dari kami berdua, Bapak Sarkam, juru kunci petilasan Raden Amangkurat Mas II yang berada di Gunung Lanang bersebelahan dengan Bandara Nia Yogyakarta. Salam dari Yogyakarta Hadiningrat. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.